تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. Ya, kerajaan Islam yang pun sedang di Aceh, kerajaan Islam Jempa di Belang Sepem. Tahun Seretuh Puak Pelosa. Yang kerajaan Islam yang kedua iaitu kerajaan Islam Perlak di Kampung Payam Ligo Perlak. Yang kerajaan Islam yang kelih, kerajaan Salasari di Gedung. Yang kerajaan Islam yang keempat Aceh Tamiang. Kerajaan Islam yang kelima Samudra Pasir Gedung. Karena waktu meninggal Raja Kerajaan Salasari, iaitu Sultan Nordin Hana-hana. Kakak bedah tu merah silu, pegat kerajaan lain ke Bohnan Samudra Pasir. Yang sudah merah silunya dia ke nama Malikus Saleh. Hanya nak kerajaan Islam Lingga Cakengon, nak kerajaan Islam Pidi di Calu, nak kerajaan Islam Aceh Darussalam, iaitu di Kutaraja Banda Aceh. Kemudian nak kerajaan Islam Islam Merhum Daya, kerajaan Islam Daya di Lamno. Kemudian kerajaan Islam Eho Utrumon. Wajib pelawah kerajaan Islam. Jadi masa Kesultanan Aceh, peringatan Maulid di Aceh geyu oleh raja baik di bulan mentang. Bulan pegat Maulid. Maka di Aceh nak Maulid Sa, Maulid Dua, Maulid Tengah dan Maulid Akhir. Cuma orang tayang pergi bulan Maulid di Aceh, pun Nabi pergalahir ke? Aneh pergalahir. Jadi beberapa bulannya kadang-kadang bak Maulid pun orang sibuk, hana kesempatan, hana mudah rezeki dalam golong panen padi. Hana lam nak kemakmuran. Bak Maulid Dua baru nak kemakmuran. Pegatlah peringatan Maulid Nabi bak Maulid Dua. Nah yang pegat Maulid lahir. Nah cinta yang pegat Maulid pegat. Kemudian tajak Pulau Jawa. Di Pulau Jawa juga nah peringatan Maulid. Pakai dia pegah ke Pulau Jawanya dua buah alasan. Yang pertama yang pe-Islam orang Jawanya orang Aceh. Yang kedua ibu kota negara Republik Indonesia jadi Pulau Jawa, maka perlu pegah ke dia pecut. So yang pe-Islam orang Jawa, orang Aceh. Waktu kerajaan Samudra Pasir, kebedah dua ulama adik abang. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Maulana Ishak. Bandua ke abah Islam Pulau Jawa. Jawa Timur kejap. Hanya jauh Jawa Tengah nak kerajaan Majapahit iwi ulet. Aku paju samping, jauh Jawa Timur. Terus di Jawa Timur Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan Sunan Gersi. Sunan Atpurokut Wali Songo yang tertua di antara Wali Songo Sunan Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Gersi. Kemudian adik kaunya Maulana Ishak kawin dengan Raja Jawa dengan Putri Sekarwangi. Nane Gebohnan Ainul Yakin. Wate Kamalim dikenal dengan Sunan Giri. Alian Maulana Malik Ibrahim Uno Sunan Gersi nane Gebohnan Said Rahmatillah. Ya, sampai ke Dewa Madura ke Bayi Islam dikoknya. Maka Said Rahmatillah dikenal dengan Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampelnya nane kedua Bandua Malim. Sunan Bonang dan Sunan Rajat. Menyamenan yang pe-Islam orang Jawa Timurnya Ban Limondro ulama Aceh keturunan Sayyid, keturunan Habib, Sunan Gersi, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Rajat, Sunan Giri. Yang malimong. Jadi sampai orangnya ada kantong NU hidih di Jawa Timur. Kemudian Ledro Wali Songo yang pe-Islam orang Jawa di Jawa Tengah. Ledro Wali Jawa Tengah. Tidak tak kayak orang Aceh Sunan Kudus. Sunan Kudus itu cucunya Sunan Ampel. Nama asli Sunan Kudus yaitu Sayyid Jafar Siddiq. Dua draw yang asli orang Jawa. Pertama Sunan Kalijogo, Nanan Jogo. Sunan Kalijogo. Nama aslinya yaitu Joko Said. Orang Jawa pakai Joko aja. Joko Said, Joko Tingkir, Joko Samudro sampai Jokowi. Ya, Teka Malib dikenal dengan Sunan Kalijogo. Di Indonesia kan Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kalijogo ini punya anak. Diberi nama Omar Said. Karena orang Jawa punya Umar, Omar. Waktu Kamalim itu kanan di Sunan Sunan Muria. Orang Jawa beda dengan orang Aceh. Orang Aceh
Wate kata Islam Aceh, dro kita mang Islam nan ke Islam. Menyenan orang Aceh zaman sekolah Islam lah lagi kejadian you, nyalah hitam ke poh ju, hitam ke beura, si putih, si melu, si tangki, si pati, si upi, yan orang Aceh zaman, nyocoknya dicung ju ke bonan. Ya, tapi wate kita mang Islam, dro ke Islam nan Islam. Urinang ni Aminah, Fatimah, Safiah nan. Uragam makanya nyanyi Yusuf, Abdurrahman, pokoknya tam Islam. Di urang Jawa walaupun kita mang Islam nan Jawa hang apa kan? Walaupun Islam nan tetap cokro minoto, mati cokro, mupok motoy, karang rejo yang tiro. Ya, hanya dari segi pakaian orang Aceh kan, sopan. Pakaian pengantin orang Aceh sopan. Tak kena urinang yang mengetangnya kejak lang kepelang mon. Ini Jawa yang mengetang si pres jamai. Ya, ni beda. Nyam yang dijak ke di Bali lam je si kacamata ngilu cawat. Yang dijak timur lam ke di Papua. Nyan lebih pornografi dan porno aksi lam. Padahal awak Papua cukup kaya, langgunong Papua mendung. Tapi awak Papua kasih miliu haib dah. Boh mata lah pecuk triang pasal. Mangga betul bukan? Ya, kerja alhamdulillah kasih orang Aceh, ana sampai apa pasal lam pecuk triang katanya. Boh es komen, boh es kondel. Ya, kalian kalau lihat orang Aceh. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian nasidra ulama Aceh. Asal goknya dari kampung Kertau, Pantai Labu, nan goknya Patahilah. Nyan urang pe-Islam dua buah provinsi sekaligus, yaitu Gebah Islam Jawa Barat dan Islam untuk DKI Jakarta. Nyan dua buah provinsi kawal sirol. Yang Patahilahnya dikenal oleh orang Jawa dengan nama Sunan Gunung Jati. Yan ke si kurang wali songonya dua draw sagai orang Jawa, lain ulama Aceh yang berasal dari kerajaan Samudra Pasir. Nah, buka. Wateka berhasil dakwah wali songo di Jawa. Yang awal orang Jawanya Hindu, Buddha, dan nayahana agama sama sekali. Si kurang 5% berhasil ke Islam orang Jawa. Sampai terakhir keturunan Raja Majapahit, keturunan Hayam Wuruk yang kelima, namanya Prabu Brawijaya V, itamang Islam. Yan tetru hidayah ba Allah. Mamnya Raja Jawa, Raja Hindu kayak teman Islam puh apa teman. Rakyat merere itamang. Ya. Kemudian Prabu Brawijaya V nya supaya nak kuat Islam ji oleh Sunan Gersi Maulana Malik Ibrahim gepekawinlah dengan ada perumoh koknya. Tonan ada perumoh Sunan Gersi namanya Darwati. Kendarwati perumoh Irwandi nya lah ilom. Ye Irwandi nanti je misi dan visi. Akibat bermain dengan fi Hansip Darwati tamah Feni Sefi akhirnya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekarang berada di Jeruji Besi, Jakarta City. Dan Irwandi pun Irwandi juga gubernur Darussalam lah pegado. Ya leh apa ji anak galai datang nalang Quran. Nama syurga nalapan. Syurga tingkat pertama namanya Darul Karar. Nan syurga nan daya. Darul Karal, Darul Kiral, nan syurga. Darussalam nan syurga. Jannatul Ma'wa nan syurga. Jannatul Naim nan syurga. Tingkat 8 Firdaus. Tingkat 7 Jannatul Adnan. Tingkat pun Darul Kiral. Ulama Aceh jamun kenanggro Acehnya Aceh Darussalam gitu. Karena Darussalamnya nan syurga. Sabar lagi Darul Karar juga nan syurga. Ya, Aceh Darussalam. Dalam Quran tulis wallahu yad'u ila Darussalam. Allah geseru kepada Darussalam syurga. Yang kedua idonya anyo jamun heboh yang na Darussalam bauju. Pertama Aceh Darussalam. Yang kedua Brunei Darussalam. Yang ketiga Palestina Yerusalem. Jadi bahasa Ibrani punya bahasa Arab Darussalam, punya bahasa Ibrani Yerusalem. Jadi heboh. Cina tinggal dua buah tu Brunei Darussalam dengan Palestina Yerusalem. Aceh Darussalam kayak sampoh lerwandi. Gah kupulam Darussalam. Nah Darul Aman di petangan selatan kajiannya tu. Jadi tinggallah Cina teneng ubah peta provinsi Aceh Darussalam kayak boh lerwandi. Ya, kebo juru urang kai culak la jeruji beti gitu. Ya, haneng musyawarah dengan ulama, nang Acehnya kata gubernur, orang kahor pegot.
Negara Acehnya ada aulia pun pegat. Ya, teman sangat menyedihkan dan ironi memang keadaan Aceh lihanali Kesultanan Aceh, lihanali wali negara Aceh. Mana wali negara nah wali negara kera wali kera. Jino Aceh kalau ke lampu harap pagi. Mamnya lampu harap pagi hana pagi kana kera ni bebas. Ya limo ya kebuya teh ya buya kebumbang kena. Nyo ke jino tinggallah harapan agama nyo ke bak balai-balai beut bak dayah-dayah. Nyo dayahnya benar tepu untuk zaman tanya jino menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seandainya di dayahnya hanala balai beut, hanala dayah, sungguh di Acehnya jino cukup le ka aliran-aliran sesat. Dan haimi metuah urang kenang virus corona nyan bila meninggal ke gebi pala syahid dah Allah. Syahid akhirat. Tapi urang menyoka kenang virus aliran sesat nya neraka ke kon surga. Ha merempak pala syahid, cahaya merempak. Ya, nya neraka pluang ke pelit. Yang kerja Cina lebih bahaya urang kenang virus aliran sesat daripada kenang virus corona. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dayah nyan asalnya dari bahasa Arab, zawiyah. Zawiyah artinya pojok masjid. Nabi katanya hana kepegat lembaga pendidikan. Semua berat lah masjid. Bak pojok masjid geduk. Gepebet Quran ke sahabat. Gepurno hadis. Gepurno tata cara ibadah. Bak pojok masjid. Pojok masjid dalam bahasa Arab geken zawiyah. Wate katro bak lidah huruf Aceh. Gekelibat jut ke dayah. Sebab orang Acehnya si orang jago tak ubah-ubah bahasa. Geken le orang Arab madrasah. Geken le orang Aceh mulasah. Geken le orang Arab zawiyah. Geken le orang Aceh dayah. Menyamanan dayah adalah lembaga pendidikan yang tertua di Aceh. Kalau benar sekolah masa Kesultanan Aceh benar sekolah. Sekolah yang pun tak pegang sekolah di Aceh adalah Belanda. Gubernur Van Hees tahun 1907 baru dipegat sekolah Belanda. Yang jejak pula seperti anak-anak ulai balang, anak-anak ulai raminan lepas. Anak ulai balang yang jejak. Seperti awak ningrat yang darah-darah biru, darah merah. Terima. Dayah yang ponta di Aceh pun dayah yang paling tertua, yaitu dayah Cot Kala Birim Bayun Aceh Timur. Nyan dayah yang tertua di Aceh. Tedang tahun 285 Hijrah. 50 tahun oleh tedang kerajaan Islam Perlak. Tahun 225 Hijrah tedang kerajaan Islam Perlak. Tahun 285 Hijrah tedang dayah Cot Kala Birim Bayun Aceh Timur. So yang pedang dayahnya yaitu Tengku Syekh Muhammad Amin Shah. Tengku Syekh Muhammad Amin Shah itu apa ni kan? Goknya anak daripada Ahmad Shah. Merah Ahmad Shah. Merah Ahmad Shahnya anak Baharun Shah. Baharun Shahnya anak Syahir Nui. Syahir Nuinya mak ge Manyam Senudang. Manyam Senudangnya ayah ge adalah Raja Jempa Birun. Raja Jempa. Raja Jempanya nan ayah ge Malik Abdullah. Pendiri kerajaan Islam Jempa pertama Malik Abdullah. Atau Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah yang depan anak Sayyid Al-Musanna. Sayyid Al-Musanna yang depan anak Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan yang depan anak Fatimah Zohra. Fatimah Zohra yang depan anak Rasulullah. Menyamanan yang pontat pedang dayah di Aceh adalah keturunan Rasulullah, yaitu Tengku Syekh Muhammad Amin Shah. Alian baru tedang dayah Belang Pria di gedung masa kerajaan Salasari. Alian dayah yang kelih yang tertua di Aceh yaitu dayah Surule di Aceh Tengah masa kerajaan Islam Lingga. Yang je kerajaan Gayo Kanur Gayo. Yang je kerajaan Gayo yang Aceh Merah Ishak keturunan Raja Perlak. Gepedang kerajaan Islam Lingga di bineh Laut Tawar di Aceh Tengah. Hanya gebedah Tengku Syekh Sirajuddin Abbas gepegat dayah gebuhnan dayahnya dayah Serule. Urang Aceh zaman nek katanya mate ke pulau ge mutafaul bak Tengku Serule kan. Nyo hai kamu boh bele.
beruak ke beraya, kamu buah bela berkat tengku serula sepanjang mata yang menang. Gadah ingat mu buah bau. Ini orang betul ni. Ya, nah daerah yang keput yang tertua di Aceh yaitu daerah Kanan. Pendirinya Tengku Syekh Kanan, yaitu di Aceh Raya. Cuman Syekh Kanan kan sepa alumni pane, alumni dari daerah Cet Kala Birin Bayern. Atau katanya alumni Cet Kala Birin Bayern yang pun Johan Shah. Johan Shah yang kedua yaitu Tengku Syekh Hudam Kanan. Berangkat kepada Aceh, katanya kalau nama Acehnya atas Lia Simipu. Berangkat ke dia kampung Pura Kenjamun, kerajaan Lamuri, karena ini anak kerajaan Hindu ya, anak kerajaan Indra Purba, Indra Patra, Indra Puri, kerajaan sedunya atas Hindu mendu, geprang ujung kar udai, sehingga waktu kata lu Hindunya mengepedang lah kerajaan Islam yang gebuhnan kerajaan Islam Aceh Darussalam tahun 600 Sahijrah, yang dia kerajaan pun yang ke Johan Shah dengan pendukungnya Tengku Syekh Kanan. Di Syekh Kanan kepegat daya, di Johan Shah kepegat kerajaan Aceh Darussalam, bandua ke alumni dari Aceh Timur, yaitu daya Cet Kala Birim Bayern. Nya nak mupat mi ben fikirnya daya bangsa baru nak kopret kah. Berarti daya di Aceh punya 285 berarti abad ke-Hijrah sudah ada daya di Aceh. Dan tamlake dayah yang na di kampung Cet Ubaynya Darul Qarar, nama syurga sebagaimana syurga adalah barang baru tapi kekal oleh Allah. Karena dalam ilmu tauhid 8 perkara yang kekal oleh Allah termasuk syurga. Syurga ji baru, awal ji hana, duda ke pena, wateka ke pena, kekal oleh Allah. Mudah-mudahan dayahnya bertahan sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, menyamanan tak pegat peringatan maulid nabinya kan bid'ah. Kan bid'ah dalalah seperti yang dituduh oleh orang-orang anti maulid. Karena peringatan maulidnya yang pertama untuk mensyukuri nikmat Allah, nikmat kelahiran Nabi. Yang kedua yaitu untuk mengingat kembali sejarah kelahiran Nabi. Yang kelima untuk menampakkan rasa cinta ke Rasulullah. Dan yang keempat, tak sambung haba bapak camat pun, bahawa peringatan maulidnya jika sebuah wasilah, jika sebuah wadah, jika sebuah sarana, jika sebuah ajang untuk silaturahmi, memperkuat uhwah, memperkuat tali persaudaraan. Getanya yang kehadir bauronya benar padung-padung bah uhwah. Yang pertama, dengan gepegat acara maulid laginya, pertama terjalin oleh uhwatul insaniyah, mempererat persaudaraan sesama manusia. Karena katanya mandum-mandum keturunan Adam dan Hawa. Yang kedua, untuk uhwatul ansariyah, yaitu untuk memperkuat tali persaudaraan sesama bangsa dan suku tu yang na di Aceh. Yang kelima, uhwatul wataniyah, untuk mempererat persaudaraan setanah air dan sebangsa, uhwatul wataniyah. Dan yang terakhir yang lebih penting, yang lam kubu juga atanyan oleh Allah, yaitu uhwatul islamiyah, untuk mempererat hubungan sesama muslim, sesama orang mukmin. Karena dipegah oleh Allah dalam Quran, innamal mu'minun ikhwatun, hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Sampai lang kubu pertanyaan kelima malaikat mungkar nakir, man ikhwanuka? Dah saudara kata, tak jawab muslimin muslimat ikhwani, muslim agam dan muslim inang saudara lu. Kemudian BOT, Indonesia merdeka tahun 1945. Tahun 1946 terbentuk Departemen Agama. Menteri Agama yang pertama kali diangkat oleh Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Kiai Wahid Hashim, ayah Gus Dur dari NU. Wahid Hashim mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar peringatan Maulid di Indonesia bukan saja dilakukan oleh rakyat jelata, tapi pemerintah, aparatur negara juga membuat peringatan Maulid Nabi. Soekarno setuju, karena Soekarno itu dalam hidupnya punya motto jas merah, jangan melupakan sejarah bangsa dan sejarah Nabi Muhammad.
Soekarno saya menghormati Nabi Muhammad. Ketika beliau ziarah kubur, di foto-foto beliau dari buku biografi beliau bisa kita baca. Waktu Soekarno ziarah kubur Rasulullah, yang sepatu ibu kau bina asribut kehormatan kan cukup jaya. Kehormatan badada Soekarno atau bahu ibu kau mendung. Dia merasa sangat kecil ketika berada di hadapan Rasulullah ketika ziarah kubur Rasulullah di Madinah. Maka Soekarno menyetujui. Maka untuk sejarah peringatan Maulid di Indonesia ini, tahun 1947 Presiden Soekarno mengeluarkan perintah agar 12 Rabiul Awal dijadikan sebagai tanggal merah dalam kalender Indonesia. Sekolah tutup, kantor tutup, libur nasional. Dan Presiden Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Kiai Wahid Hasyim membuat peringatan Maulid di dalam Istana Merdeka. Kemudian setelah Soekarno dicabut mandatnya oleh MPRS dari presiden, maka naiklah Presiden Soeharto. Soeharto juga membuat peringatan Maulid di dalam istana. Kemudian Habibie presiden tersingkat ya, cuma 16 bulan, sempat membuat peringatan Maulid atas nama presiden cuma 1 kali. Kemudian naik Gus Dur. Gus Dur jadi presiden tidak lama, cuma 24 bulan. 2 tahun lebih bacul lah. Kemudian watenya ketua MPRS Amin Rais, kata Amin Rais, Gus Dur raportmu banyak merah, mundur. Gus Dur hangte mundur, kenapa saya disuruh mundur? Saya orang buta, kok disuruh mundur? Saya jangankan mundur, maju aja susah. Kata payah mundur. Hanya naik Megawati. Megawati juga membuat peringatan Maulid di dalam istana. Kemudian SBY 10 tahun dia menjadi presiden, membuat peringatan Maulid juga dalam istana. Kemudian Jokowi, ini sudah 6 tahun. Di masa Jokowi peringatan Maulid bukan lagi dalam istana, tapi di depan istana. You pede-pede nanti nyoton Covid, nyot di tengah krona-kroni gimana nak pegat teman kan? Kaji mukroni di Indonesia, kronanya oleh pedu kali mertuh ribai-ribai kaji mukroni. Pokoknya menaklah laporan. Cuma yang hadir-hadir kena mudah-mudahan hana krona. Kabai pegah le WHO orang yang betul-betul kena krona mi, hai mi mutuah. Ate katalu Donald Trump, kata bongkar katanya. Orang yang betul-betul corona, ate ne pajuh sirah narasi matin li. Ne pajuh sakah narasa memeh li. Ne pajuh capli hanari rasa keung. Yang tu jenis teh dan pajuh mumulep yang hana keung. Hana matit, yang kakenang. Hana payah teh li. Demam yang ate ne pajuh sakah narasa memeh. Ne pajuh sirah narasa matin. Ne pajuh capli narasa keung. Ne jeh bulat pembungang petik narasa pit. Nyai long hana kenang. Tumai pegah kenang, pegah tadi. Orang selalu mentah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ohnya ke sekelumit tentang sejarah peringatan Maulid Nabi, baik di Timur Tengah sampai ke Aceh, dan juga dalil-dalil peringatan Maulid Nabi. Maka peringatan Maulid Nabi ini termasuk peringatan hari bersejarah. Islam tidak pernah melarang kita untuk memperingati hari bersejarah. Bahkan Al-Quran, 1000 ayat Al-Quran itu isinya sejarah. Mulai dari sejarah Nabi Adam sampai sejarah Nabi Muhammad. 1000 ayat itu bicara tentang sejarah.